Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Restriction of Hazardous Substances atau yang biasa disebut dengan ROHS. Anggota kelompok kami yaitu ada Amir Susianita dan saya Anissa Putri Nurtiana, Hanani Bintang Pratiwi, Jahar Ahmad Syanafi, dan Utmiatur Rohmaniyah. Untuk pemaparan materi nanti yaitu ada saya, yaitu Anissa Putri Nurtiana akan membawa pembukaan, pengenalan ROHS versus UL, serta tabel perbandingan. Hani akan menjelaskan pengertian dari ROHS dan UL, serta tujuan regulasi. Amira akan menjelaskan ruang lingkup, Utmiatur standar teknis, dan Nafi bagian kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ROHS dan UL. Restriction of Hazardous Substances atau ROHS merupakan undang-undang Uni Eropa yang melarang penggunaan zat berbahaya dalam perangkat listrik dan elektronik untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sepanjang siklus hidup produk, dari manufaktur hingga pembuangan. ROHS mulai berlaku pada 1 Juli 2006 sebagai respon terhadap pesatnya kemajuan teknologi yang meningkatkan limbah elektronik. Pada 2011, Uni Eropa memperkenalkan ROHS 2 yang memperkuat persyaratan serta melarang lebih banyak jenis perangkat elektronik secara bertahap. Underwriters Laboratories adalah organisasi ilmu keselamatan global yang berfokus pada promosi lingkungan kerja dan hidup yang aman. UL membantu mencegah cedera atau kematian terkait produk, sengatan listrik, bahaya kebakaran, dan risiko lainnya dengan memverifikasi bahwa produk memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum memasuki pasar. Secara keseluruhan, misi UL adalah bekerja untuk dunia yang lebih aman. Adapun tujuan dari regulasi yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan mengendalikan perilaku individu dan organisasi, melindungi kepentingan publik, memastikan keadilan dan kesetaraan, serta mendukung stabilitas ekonomi dan pelestarian lingkungan. Regulasi yang efektif dapat mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya sebatas membatasi. Selanjutnya, ruang lingkup. Produk yang tercakup yaitu peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, microwave, dan TV. Teknologi informasi dan telekomunikasi seperti komputer, laptop, HP, dan printer. Elektronik konsumen seperti kamera, audio, dan konsol game. Pencahayaan seperti lampu LED, fluorescent, dan backlight. Peralatan industri dan kontrol seperti mesin, motor listrik, dan sensor. Mainan dan hiburan elektronik seperti mainan baterai dan alat olahraga elektronik. Medis tertentu seperti peralatan diagnostik dan laboratorium. Otomotif dan energi seperti baterai, charger EV, dan kabel. Furnitur elektrik seperti kursi atau mobilisasi motor dan meja adjustable. Material seperti plastik, isolasi, dan bahan tahan api. Pihak yang dicakup, pertama produsen. Pada ROHS memastikan produk bebas zat berbahaya, dan pada UL mengajukan uji keselamatan. Kemudian importir dan distributor. Pada ROHS hanya memasukkan atau menjual produk sesuai standar, dan pada UL memastikan produk bersertifikat. Selanjutnya, lembaga sertifikasi dan laboratorium. Pada ROHS uji kandungan bahan, dan pada UL pengujian keselamatan di laboratorium. Kemudian regulator atau otoritas. Pada ROHS audit dan pengawasan, dan pada UL sering mensyaratkan sertifikasi UL untuk izin edar. Selanjutnya konsumen. Pada ROHS terlindungi dari bahan kimia berbahaya, dan pada UL terlindungi dari risiko keselamatan. Standar teknis pada ROHS. ROHS membatasi kandungan maksimal beberapa zat yang berbahaya, yaitu yang pertama, timbal Pb kurang dari 0,1%, yang kedua, merkuri Hg kurang dari 0,1%, yang ketiga yaitu kadium
CD kurang dari 0,01%. Yang keempat yaitu kromium heksavalen Cr6 kurang dari 0,1%. Yang kelima, polbipropminat Bibheals PBB kurang dari 0,1%. Yang berikutnya yaitu polipropminat dipley ethers PBDE kurang dari 0,1%. Yang terakhir yaitu ditambah 4 Pelates DEHP PBB DPB DIBB kurang dari 0,1%. Kesengatan listrik yaitu mencegah konseling kebakaran dan resiko sengatan pada listrik. Material yaitu uji ketahanan api, ketahanan panas, dan keamanan bahan isolasi. Mekanis yaitu kekuatan fisik, daya tahan, serta keadaan komponen. Yang terakhir yaitu lingkup penggunaan, standar khusus untuk produk indoor-outdoor sehingga kondisi ekstrim. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke pembahasan ROHS versus UL. ROHS adalah regulasi dari Uni Eropa yang mengatur pembatasan penggunaan zat yang berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, kromium, heksavalen, serta beberapa bahan berbahaya lainnya dalam produk elektronik dan listrik. Sementara itu, UL atau Underwriters Laboratories adalah standar keamanan yang dipakai untuk menguji sifat mudah terbakar plastik maupun material lain pada komponen peralatan dan perlengkapan listrik. Biar lebih jelas, mari kita lihat tabel perbandingan ROHS dan UL yuk. Dari aspek tujuan, UL menekankan keamanan produk dan pencegahan bahaya kebakaran maupun listrik, sedangkan ROHS fokus ke perlindungan manusia dan lingkungan. Dari aspek ruang lingkup, UL digunakan pada furnitur umum dan komersial termasuk peralatan listrik, sedangkan ROHS berlaku pada semua peralatan listrik dan elektronik yang mengandung bahan berbahaya. Dari sisi standar teknis, UL punya standar khusus seperti UL 1449, sementara ROHS menggunakan metode pengujian XRF dan PGC-MS sesuai standar Eropa. Untuk penegakan, produk tanpa sertifikasi UL tidak bisa masuk ke pasar internasional. Sementara, produk yang tidak memenuhi ROHS tidak bisa diedarkan secara legal di Uni Eropa. Dan yang terakhir ada badan pengawasan. UL ini diawasi lembaga independen internasional, sedangkan ROHS diawasi langsung oleh Uni Eropa dan juga sudah diadopsi ke standar nasional beberapa negara termasuk Indonesia. Kesimpulan, ROHS dan UL memiliki peran penting namun fokusnya berbeda. ROHS adalah regulasi Uni Eropa yang membatasi penggunaan zat berbahaya seperti PB, HG, CD, CR6+, PBB, BBE, dan Phtalates pada perangkat listrik dan elektronik, dengan tujuan utama melindungi manusia dan lingkungan. Sementara itu, UL adalah lembaga internasional independen yang memastikan keselamatan produk melalui uji kelistrikan, mekanis, material, dan lingkungan, sehingga produk aman digunakan. Ruang lingkup keduanya sama-sama mencakup berbagai produk elektronik, rumah tangga, industri, medis, otomotif, hingga furnitur elektrik. Dari sisi teknis, ROHS menekankan pada pengujian kandungan bahan kimia berbahaya, sedangkan UL menekankan pada pengujian fisik dan keselamatan. Produk tanpa kepatuhan ROHS tidak bisa diedarkan dan tanpa sertifikasi tidak dapat masuk pasar nasional. Dengan demikian, ROHS berorientasi pada kesehatan dan lingkungan, sementara UL pada keselamatan pengguna, dan keduanya saling melengkapi agar produk layak dipasarkan secara global. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai ROHS dan UL, mulai dari pengertian, tujuan, ruang lingkup, standar teknis, hingga perbandingan keduanya. Intinya, ROHS lebih menekankan kepada pembatasan bahan berbahaya demi melindungi manusia dan lingkungan.
Sedangkan UL fokus pada aspek keamanan produk agar aman digunakan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.